Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang projection operator di MongoDB. Apa itu projection operator? Nah, sebelumnya saat kita ngelakuin query ya, pakai function find, itu terdapat kedua parameter di query-nya, yaitu parameternya namanya projection. Jadi sebelumnya kan kita cuma masukin satu parameter di mana di sini query-nya. Sebenarnya ada satu query lagi yang opsional, yaitu query-nya namanya projection. Nah, apa itu projection? Projection adalah memilih field mana yang ingin kita ambil atau hide. Jadi ini mirip kayak, kalau sebelumnya kan kalau misalnya kita query satu tabel ya, kalau di SQL itu kan pakai select bintang ya. Nah, kadang-kadang kan kalau di SQL kita bisa nyebutin nama kolom yang pengen kita select. Nah, ini juga bisa, di MongoDB juga bisa, namanya projection. Jadi kita bisa menentukan field mana yang pengen kita ambil, atau mungkin pengen kita hide dari hasil query-nya. Caranya sederhana sekali, jadi pakai dua parameter ya. Parameter pertama itu isinya query seperti biasanya, query yang udah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Selanjutnya ada yang kedua, ini juga tetap objek JSON. Nah, cuma isinya adalah field, lalu ada flag-nya 1 atau 0. 1 artinya di include, 0 artinya di hide. Jadi kalau misalnya teman-teman masukkan 1, berarti itu tandanya di include ke hasil query-nya. Kalau masukkan 0, berarti dihilangkan. Jadi beda kayak di SQL ya. Kalau SQL kan eksplisit harus disebutin mana yang pengen di-include. Nah, kalau di Mongo bisa nge-exclude istilahnya. Jadi kita pengen select misalnya semuanya, tapi tanpa satu field ini. Cukup tambahkan field ini, tambahkan 0, seperti ini. Nah, selain itu, projection operator itu ada banyak. Yang pertama itu ada ini dolar ya. Jadi dolar digunakan untuk apa? Di dolar digunakan untuk melimit array hanya mengembalikan data pertama. Nah, jadi kalau misalnya balikannya datanya array, kita pengen ngelimit cuma satu data pertama aja. Nah, itu kita bisa menggunakan tanda operator dolar seperti ini. Nah, atau ada elemen match ya. Operatornya ini ngelimit array hanya mengembalikan data pertama yang match dengan kondisi query-nya. Jadi kalau ada 10 data array, yang dikembalikan cuma yang match ini. Data pertama yang match ya. Nah, atau ada juga projection operator yang namanya meta. Nah, ini meta ini mengembalikan informasi metadata yang didapat dari setiap matching dokumen. Nah, ini kalau saya pengen dapat metadatanya, teman-teman bisa pakai meta. Nanti kita akan bahas. Atau slice. Slice ini mengontrol jumlah data yang ditampilkan pada array. Jadi contohnya kita pengen ngontrol nih jumlah datanya. Yang enggak, misalnya kalau tadinya arraynya ada 10, kita pengen ngontrol misalnya cuma 2 aja yang tampil dan sebagainya. Nah, ini contoh penggunaan sintak dolar ya. Ini untuk array. Jadi cukup ini misalnya di sini query-nya. Query-nya kalau misalnya ada array harus ada ini juga find by array-nya. Nah, habis itu di sini ada field array titik dolar 1 berarti include ya. Jadi ini berarti saya pengen field si array-nya ini cuma include satu data doang. Untuk elemen match, contohnya seperti ini find, kebetulan kalau misalnya ini berarti find all ya query-nya. Lalu di sini ada field, ini berarti ada field array di mana kita pengen nge-include elemen match ini doang. Jadi mirip kayak di query ya, cuma ini bedanya di projection parameter. Next, untuk meta, contohnya kalau meta itu contohnya digunakan di search menggunakan teks ya. Jadi untuk teks, lalu kita pakai search seperti biasa, lalu kita pengen ngambil score-nya contohnya. Jadi ini score-nya dimasukkan ke field yang namanya score, lalu di sini value-nya adalah meta text score. Untuk saat ini kegunaan meta cuma buat text score. Kalau misalnya teman-teman pakai MongoDB yang versi berbayar itu semuanya masih banyak. Cuma untuk yang gratis saat ini cuma dapatkan informasi meta text score-nya. Next-nya untuk slice. Nah, ini untuk slice. Jadi teman-teman bisa field terus slice 2. Berarti ini nge-slice 2 data. Seperti ini. Ini juga harus array ya. Jadi kita ngambil 2 data array. Nah, saya udah bikin contoh-contoh query-nya, ada di query projection.js. Kita buka.
sepertinya belum saya buka. Kita buka. Oh, nggak bisa ya. Oke, kita buka filenya, namanya apa tadi? Query projection.js. Ini query projection. Nah, ini. Nah, ada banyak ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu yang ini. Jadi kita mau nge-find semua data, karena query-nya ini ya, objek kosong. Lalu kita pengen ngambil field name sama kategori. Nah, walaupun kita ngambil field name sama kategori, tapi kalau misalnya ID itu ID selalu di-include ya, jadi nggak bisa di-exclude. Jadi ini kalau di query SQL, jadinya kayak gini, select ID, name, kategori from products. Kita coba. Nah, hasilnya yang keluar ID, name, sama kategori. Oh, kategori belum ada ya. Oh, saya typo ya, kategori. Harusnya kategori. Oke, kita kategori, sorry, typo. Nah, keluar kategorinya. Selanjutnya, kalau ini nge-hide. Kalau ini nge-hide, misalnya db products find, berarti ini kayak nge-select semua field, kecuali ini, tags. Jadi ini kalau misalnya kita coba, semua field keluar, kecuali tags. Nah, gimana kalau di sini saya include, misalnya name 1, kayak gini ya. Ini hasilnya kalau teman-teman lihat, projection cannot have a mix inclusion dan exclusion. Jadi ini ngebingungin si MongoDB-nya. Ya teman-teman kalau mau pakai yang include semua, kalau yang mau pakai exclude ya exclude gitu ya. Jadi jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya kayak gini si Mongo-nya jadi bingung. Ini teman-teman maunya nge-include atau nge-exclude gitu, karena ada dua hal di projection-nya, jadi bikin bingung. Jadi kalau bisa gunakan satu aja, pengen include atau exclude. Nah, ini contohnya lagi. Nah, jadi kita ngelakuin find tapi menggunakan elemen match, di mana kita pengen nyari tags yang ada kata Samsung dan Logitech. Lalu setelah itu kita pengen tambahkan projection, di mana kita cuma pengen display name-nya, kategorinya, price-nya, sama tags yang kata pertama ya. Kita lihat hasilnya. Nah, keluar seperti ini. Jadi ini kategorinya, tagsnya yang ada kata Samsung sama Logitech. Terus kita ngambil yang tags pertama. Jadi ini keluarnya Logitech, ini keluarnya Samsung. Karena tag pertamanya itu Logitech dan ini tag pertamanya adalah Samsung. Nah, selanjutnya. Ini kita berarti db products find, query-nya empty, berarti select semua. Lalu kita di sini nambahkan projection. Projection-nya yang pertama kita pengen include name, include kategori, include price, terus include tags, di mana yang match elemen ini. Elemen match-nya yang ada di sini. Jadi cuma ditampilinnya cuma tags yang Samsung atau Logitech ya. Nah, ini kita coba. Sorry. Nah, keluar. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini tags Logitech, ini tags Samsung. Di tempat lain yang Acer ini tagsnya nggak keluar sama sekali. Di tempat lain ya, nggak keluar sama sekali. Di Samsung Galaxy, ini kayaknya nggak ada tagsnya sih. Di Acer kayaknya nggak keluar. Di ini juga nggak keluar. Hafid Cooler nggak keluar juga. Karena yang kita include adalah kita pengen nampilin, ngelakuin projection yang tags, cuma yang nge-match si ini. Jadi teman-teman bisa ngelakuin itu juga. Jadi teman-teman select misalnya ke produk, tapi pengen tagsnya ini cuma yang nongolnya tag Samsung atau Logitech dan sebagainya. Jadi ini kita bisa menggunakan projection elemen match seperti ini. Nah, ini untuk searching menggunakan full text search ya.
Jadi kita db products find, dimana di sini kan full text search-nya nih, text sama search monitor ya. Jadi di name-nya berarti harus ada kata monitor. Lalu kita pengen nge-include score. Kita pengen lihat skornya dapatnya berapa sih. Score itu kalau di konsep searching itu kayak ininya ya, relevansi yang paling, skor relevansinya hasil query-nya. Nah, cuma satu karena emang yang ada kata monitor cuma satu, lalu di sini kita ada skornya. Skornya 0,6 karena skor itu paling tinggi 1. Jadi ini skor 0,6. Jadi nanti kita bisa sorting misalnya berdasarkan skornya, nanti itu bisa. Jadi kayak misalnya searching, teman-teman di e-commerce itu kan pasti diurutkan berdasarkan relevansinya ya, berdasarkan skornya. Nah ini kita bisa ngelakuin seperti ini. Nanti kita akan bahas di materi tentang sorting. Selanjutnya ini slice. Untuk slice, jadi kita ngambil 2 data di tags-nya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, tags-nya itu cuma 2. Ini tags-nya 2, ini tags-nya 2, ini tags-nya 2. Padahal ada yang tag-nya 3, ada yang tag-nya 4 ya. Tapi yang kita ambil adalah 2 yang pertama. Atau kalau dari akhir, ini bisa pakai minus 2. Kalau ini kan 2, berarti 2 di awal. Kalau minus 2, berarti 2 di akhir. Nah, ini jadi kebalikannya. Nah, hasilnya ini ngambil 2 yang paling belakang tags-nya. Nah, atau misalnya teman-teman pengen ngambil yang tengah ya. Nah, ini bisa. Contohnya ini 1, ini dari indeks ke berapa, indeks ke 1, sebanyak berapa. Sebanyak 1 berarti ya. Nah, ini bisa ngelakuin seperti ini juga, cara slicing-nya. Nah, ini keluar 1 ya. Kenapa? Karena ya, saya ngambilnya 1. Kalau teman-teman ngambilnya 2, ini ya nanti keluarnya 2. Nah, keluarnya 2 dimulai dari indeks pertama, indeks 1. Ini yang keluarnya 2, ini yang keluarnya 2, ini juga keluarnya 2. Nah, jadi ini beberapa operasi yang bisa teman-teman gunakan untuk projection. Jadi ya paling simpelnya sih kalau teman-teman projectionnya cuma bukan yang array ya, cukup tambahkan 1 pengen include, tambahkan 0 pengen nge-exclude. Nah, kalau untuk display elemen-elemen di array, teman-teman banyak bisa elemen match, ada juga meta, ada slice, atau ada yang langsung seperti ini ya, pakai operator $, pengen nge-include cuma 1 elemen di array doang. Next, kita akan bahas tentang query modifier.